orang yang sangat respect terhadap other people. Nah, itu semuanya yang menjadikan beliau salah satu additional skills atau important skills, EQ skills yang membuat dia itu menjadi orang yang sukses. Sukses itu dia juga bahagia, ya, damai di dalam hatinya, kemudian banyak teman, senang membantu orang, orang yang dibantu juga merasa senang. Ya, kali ini dengan segala kesibukannya beliau, kita mendapat kehormatan untuk ngobrol lah sama beliau tentang stres. Ya, bagaimana responnya terhadap stres, paling enggak di dalam perjalanan atau journey-nya dia, di dalam leadership journey-nya dia, pasti dia juga mengalami stres dan kita bisa belajar dari dia bagaimana menanggulanginya. Nah, hostnya kali ini adalah Pak Gatot Widayanto. Semua orang udah tahu Pak Gatot itu adalah konsultan di change management dan juga sudah menjadi konsultan di berbagai macam industri dan perusahaan serta government. Begitu aja, selamat menikmati. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu bagaimana menanggulangi stres dari Pak Niko dan Pak Gatot. Dan dari peserta lainnya juga. Silahkan. Terima kasih Ibu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi, salam kenal, dan selamat malam buat Adik. Saya pikir tadi ada satu lagi Wati yang di Amerika juga katanya mau join, tapi saya belum lihat mukanya ya. Di Mas Gatot kalau bisa lihat di galeri, ada Wati, kalau betul muncul Wati itu dia salah satu dulu ex-Arko yang memang sudah assigned di Amerika dan tinggal di sana permanently. Nah, saya sebenarnya ingin terima kasih pertama-tama kepada Ibu Ice yang memberikan introduction yang a bit too overwhelming. Jadi bisa kedengarannya jadi kayak sedikit berlebihan. Tapi ya kita nih bertiga kan sebagai three coaches kita komit untuk berbagi mengenai EQ. Ya, ini kita begitu committed and we are so passionate about this EQ. Jadi kita betul-betul mencoba berbagi. Even though some skills yang kita tahu, yang kita pelajari, kita juga sebenarnya mengalami struggling di dalam diri kita juga masing-masing. Jadi saya selalu dalam berbagi ini, dalam sharing ini, menganggap bahwa ini adalah opportunity buat kita juga belajar. Karena terus terang topik ini kan is quite abstrak dan juga memang harus dipelajari berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang teori yang kita dapat, kita sendiri juga bingung sebenarnya waktu menghadapi ini. Bingungnya, how do we actually cope with that? Sometimes yang kita pelajari sendiri juga karena pengalaman yang kita lalui, nah itulah yang kita bisa coba sharing dan kita bagi dengan teman-teman. Nah, waktu kita dapat ini EQ Spotlight, jadi kita coba memilah-milah apapun yang ada kaitannya dan bisa berhubungan dengan EQ, itu kita coba ambil, kemudian kita coba kupas. Jadi ini yang makanya waktu diminta oleh Pak Gatot ini, siapa nih yang mau bawain stress management? Dia pilih yang paling sering mendapatkan stres kayaknya si Niko nih, cocok dia nih, bukan karena dia tuh berpengalaman dalam corporate ladder atau apa, tapi lebih kepada ini orang sering menghadapi stres, kadang-kadang to the extent my behavior itu menjadi kayak out of sync, jadi kayak dianggap orang gila gitu kan, atau dianggap bercanda melulu. Jadi karena saya juga sebenarnya saya nggak tahu is that my way of dealing and coping with the stress, sehingga saya punya kecenderungan untuk humor. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk sebenarnya mengatasi stres. Tapi let me go through some of the slides ya, karena slides ini juga dibantu disiapkan oleh Mas Gatot yang begitu di antara kita bertiga yang paling structured dan baca buku kayak sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau saya sama Ica, ya kita makan terus. Kalau Mas Gatot tuh baca terus. Jadi setiap minggu selain EQ dia juga ada buat teman-teman yang ingin belajar membacanya malas seperti saya dan Ica tuh paling malas baca buku. Kita bisa dengarkan setiap hari Rabu
Mas Gatot itu apa namanya mengupas Bedah buku. bedah Book buku. review. Book review, dan itu sangat-sangat helpful. Sayang aja selalu berbenturan dengan saya punya conference call. Kalau enggak sih, buat saya lebih baik saya dengerin itu 1 jam, tiba-tiba bisa menyerap begitu banyak ilmu. Jadi saya mau mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan juga lupa setiap hari Rabu jam 10, Mas Gatot itu juga selalu bedah buku, dan bukunya macam-macam. Bahkan kita bisa mengusulkan, kalau kita malas baca buku tentang coaching, usulkan ke Mas Gatot, nanti di bedah bukunya kita bisa berdiskusi. Tapi kita kembali kepada topik pada pagi hari ini adalah mengenai stres. Nah ini, kalau saya bisa go through the slide, Mas Gatot bisa bantu ya, tunjukin slide-nya. Saya nggak akan lihatkan semua ya, tapi karena saya mau ini kita ada diskusi gitu. Nah di sini kan, next slide aja Mas Gatot. Jadi untuk kita ketahui bahwa kita mesti mengenal stres. Nah stres ini di workplace, bukan hanya di workplace, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga we are facing that. Jadi jangan lihat-lihat adik begitu bahagia hidup dengan Tommy, tapi padahal juga stres kadang-kadang sama suaminya sendiri. Kalau terlalu banyak di rumah, pasti berantem. Jadi saya udah tahu tuh, adik ini berdasarkan pengalaman, makanya saya keluar suka lari daripada ini. Banyak orang yang bisa coping with that. Saya kadang-kadang larinya kekencangan, jadi akhirnya ditinggal. Atau saya yang ditinggal, atau saya yang meninggalkan istri saya akhirnya. Jadi those are the things. Jadi stres ini, especially yang kita mau coba bahas di sini adalah mengenai bagaimana itu kejadian di workplace. Ini data-data berdasarkan research tentunya. Jadi ada 8% to an average of 47 jam per week. In our generation, the number of hours people, tambahnya kerjaan orang. Kemudian 35% say that their job itu mengancam atau harming their physical or emotional health. 38% mengatakan bahwa mereka tuh merasa bahwa pressure di pekerjaan ini year after year itu is getting worse. Kemudian 42% mengatakan bahwa job pressure interfere dengan personal relationship. Kemudian 50% say that they need help. Bagaimana untuk memanage stress. Ini hanya menunjukkan data-data yang memang real, karena ini berdasarkan suatu survei. Next, Mas Gatot. Jadi bukan karena apa, tapi ini juga salah satu yang dilihat adalah nature of work itu juga berubah. Ya, workers need to produce more with less. Kemudian ada lagi the National Institute of Occupational Safety. Ini kan sangat-sangat suatu institusi yang dilihat oleh government, American US government untuk mengcapture mengenai policy atau kebijakan apa yang mereka harus buat. Ini jelas mengatakan bahwa 40% workers report their job as being extremely stressful. Bayangin 40%. 75% employee believe on the job stress much higher than it was a generation ago. Jadi kita generasi sebelumnya, dan without realizing the next generation is probably going to be more stressful than what we have been facing now. Jadi kita sendiri, jadi artinya apa nih? Ini sesuatu yang sangat penting. Nah, di sini kita coba berbagi mengenai bagaimana sih sebenarnya kita tuh harus paham, kita harus mengerti stres itu apa, dan stres itu bisa di sini kita share bahwa itu traumatic news. Nah, saya sebenarnya mau tanya-tanya dengan teman-teman nanti mengenai your stress ini itu ada sebenarnya ada 3 ya. Saya kalau lihat di dalam saya coba lihat juga di dalam pengalaman, selain pengalaman atau juga apa yang saya hadapi gitu ya. Sebenarnya ada tiga hal yang membuat stres gitu ya. 3 hal ini. Nah, saya mau tanya, mungkin langsung saya tanya jawab ya. Ini saya lihat slide tapi saya juga mau tanya jawab. Kira-kira kalau saya bilang ada 3 hal yang membuat stres itu apa aja? 3 hal yang menyebabkan stres. Contoh yang real gimana sih? Contoh yang real coba deh. Stres itu apa sih? Misalnya kita tuh adik misalnya menjadi stres tuh kalau apa? Kalau menghadapi apa, Dek? Kalau kerjaan lebih banyak dari waktu yang tersedia. Thank you, Ade. Makasih. You're welcome. Ada lagi Pak Dede mungkin? Ada nggak yang menurut Bapak tuh, what is it that cause you stress? Pada saat ekspektasi saya tidak terpenuhi, Pak.
Wah, terima kasih Pak. I have that a lot. Gitu. Those are the thing that cause me stress is that ekspektasi. Kemudian Yani mungkin ada hal-hal lain yang dilihat ini Kalau menjadi duitnya stres. berkurang. Duit berkurang, pengen belanjanya banyak gitu lagi gitu ya. Iya Yani, apa Yan? Apa Yan? Ini kan Yani yang Unmute paling... dulu Yan. Unmute dulu. Ini kalau udah tua kayak gini nih, nggak tahu mute, unmute kayak saya sendiri nih. Iya, sama. Keuangan. Jadi keuangan juga yang membuatkan stres. Kedua, juga kita dengan keadaan epidemik begini ya. Tapi saya ada satu outletnya ada gitu loh. Mencari outlet. Thank you Yan. Pak Mas Yuda gimana kira-kira? Apa yang causing you some stress? Kalau saya stres itu ketika ada sesuatu kerjaan yang di luar dari plan saya yang tidak bisa terukur. Itu saya stres. Oke. Makasih. That is also the things that I experience. Kalau memang tiba-tiba pekerjaan terus kita mencoba kerjakan tapi kita sendiri nggak tahu ya mereka mengukurnya gimana. Belum lagi kalau dapat pressure, iya kan? Kalau dapat pressure itu makin. Exactly Mas. Iya. Yeah. Jadi ini kalau saya coba lihat dan yang saya dengar ini ya, sebenarnya ada 3 hal yang menyebabkan itu stres ya. Satu itu berkaitan dengan interpersonal. Interpersonal itu is something that is causing from within ourselves. Jadi dari diri kita. Ya, itu adalah contohnya ya. Conflict with our boss, conflict with our coworkers, with friends, with siblings, atau juga dengan even with the parents gitu, atau anak-anak. So those are the things that is caused by diakibatkan karena from within us. Nah, ada lagi yang stres yang caused by psychological. Jadi apa misalnya? Kalau kita tuh kurang tidur misalnya, terus nutrisi kita juga kurang, atau kita sakit, atau mungkin buat perempuan ini lebih kan kalau lagi hormone fluctuations gitu. Jadi ada banyak hal ya kita juga kalau yang disebabkan karena secara psychological it actually cause the ini. Yang ketiga itu intrapersonal. Ini kalau dari bacaan atau apa yang saya dengar itu jadi satu dari from within, yang kedua itu dari psychological, yang ketiga itu intrapersonal. Ini yang datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi distress itu karena yang tadi kan kalau kita tiba-tiba keadaan keuangan, terus kita punya keinginan untuk yang lebih tinggi, kemudian ekspektasi yang tinggi, itu juga tadi yang disampaikan oleh Pak Dede, itu that definitely is caused by from within. Kadang-kadang juga kita tuh ya menghadapi hal-hal yang saya sering dengar nih kalau kita dalam sharing EQ itu orang, aduh, saya tuh nggak bisa bilang no. Atau saya mau menyampaikan protes kepada bos saya karena dia melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang saya nggak berkenan, tapi saya nggak bisa bilang. Jadi the inability to say no atau the inability to say what you feel can also cause stress, gitu. Dan ada orang-orang juga yang berasa stres, aduh, saya punya apa? Saya pengen sekali disukai oleh semua orang. Jadi when you try to please everyone, you know that the result will not be, nggak semua orang akan senang, tapi itu juga akan membuat kita juga stres. Jadi sangat-sangat dari dalam gitu. Nah, inilah yang saya pikir yang membuat kita tuh di dalam yang menyebabkan. Jadi kenapa saya ceritakan atau saya bahas ini? Karena sebelum kita bisa memanage stres, kita mesti mengerti dulu dong, dan kita mesti paham apa sih yang menyebabkan, what is it that cause the stress. Makanya tadi ingat ya tadi, ya Ica, go ahead. Mungkin saya tambahkan, saya stres kalau saya menghadapi something which is unknown. Ya. Now that is also fall into yang mana coba? Kalau dari 3 kategori tadi. Psychological ya. It can be psychological, but it could also be the intrapersonal because it is unknown to you, it is probably known to other people kan. Tapi sesuatu yang di dalam dirinya. Makanya ini yang saya bilang. Jadi kalau kita udah tahu kan, oke, ini psychological. Bisa psychological because you expect. Sebenarnya tadi yang Pak Deddy bilang, you expect that you have to know everything. Makanya saya selalu mengingatkan leader itu, kalau kita jadi leader, lebih baik kita
come with the approach of humility, karena kalau kita humble, we don't need to know everything. Nah, sering leader itu merasa egonya begitu tinggi, they need to know everything. Jadi membuat mereka tuh harus tahu jawaban apa. Padahal itu sendiri kan akan membuat stress to yourself, Ica. Ya, ya. Jadi pandemi ini, umpamanya pandemi, I don't know what will happen. Okay, it is something that comes from outside, karena pandemi is the situations that we are in, but it also can caused by your inner self. Jadi dari intrapersonal. Kenapa bisa dari intrapersonal? Because during the pandemic, kita tuh harus bisa memilah memang what we are facing, sama mungkin karena tadi keadaan keuangan, tiba-tiba we may actually lose our job, iya kan? Karena makin lama kok kalau perusahaan itu tiba-tiba lockdown dan nggak ada bisnis, then we are all afraid of the unknown, what the cost is. Yeah. Makanya ada banyak juga kalau kita lihat bagaimana memanage stress itu adalah how do we actually manage ourselves. Jadi bagaimana kita bisa memanage dalam management itu nanti later on kita akan diskusikan. Ada banyak hal juga sebenarnya bantuan itu datang dari the spiritualism kita. Jadi harus banyak juga kita yang istilahnya we have to be grateful with what we have, with what we experience. Karena they could be something that is even worse. Kalau kita bisa memanage itu kan, then ourselves itu akan bisa menjaga atau bisa sedikit mengurangi the stress level. Jadi kira-kira bisa kita lihat ya bahwa ada 3 hal dan semua itu bisa masuk ke dalam 3 hal yang causing the stress. Okay, now the second thing yang saya mau bahas adalah symptoms-nya. What are the stress symptoms? Karena gejala-gejala stres ini juga perlu kita tahu. Kan when we actually have to know about what stress yang menyebabkan stres, kita juga mesti lihat apa tahu symptoms-nya supaya kita kenal diri kita tahu dan kita bisa pikirkan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita memanage that. Nah, kira-kira sekarang saya mau tanya lagi kembali ke teman-teman semuanya. Symptoms apa sih yang kita lihat? Coba itu saya kasih tahu aja ya. Sekarang ada beberapa, ini juga ada 3 hal lah saya coba. Kan gampang kalau ngajar dulu sama Louis Frankel dia ngingetin. Nico, when you want to speak, you speak with there are 2 or 3 points. Jangan ada 6 hal yang kita ingat. Kalau 6, wah kita udah makin tua, umur kita makin susah. Tapi saya coba selalu bahas dengan 3 supaya gampang ingatnya kan. 3 tadi yang menyebabkan interpersonal itu yang datang dari kita dengan dari luar, kemudian ada psychological, yang ketiga ada intrapersonal. That comes from within. Now, symptoms. Ini ada yang physical. Contoh-contoh gejala physical. Yani, apa nih? Physical symptomsnya apa sih kalau lagi stres nih apa? Kalau saya panicking sama ada gerakan saya itu nggak apa namanya? Seimbang. Nggak seimbang. Pokoknya gerakan. Thank you. It's exactly yang itu dia. Panik bisa itu tidur. Tapi ya, kalau panik itu sebenarnya bisa masuk ke dalam yang kedua atau ketiga. Tapi it is. Jadi begitu saking paniknya, tapi panik itu kalau physical kan ya tadi gerakan-gerakan, nanti garuk-garuk kepala, ada yang nyabut-nyabut rambut, ada yang pokoknya macam-macam lah ini. Ada lagi nggak? Adek kira-kira apa nih yang when you actually see the symptoms of your stress apa nih? Yang ada? Mah. Kenapa? Sakit mah. Oh, yeah. Thank you Ade. That's exactly also what is the thing yang gampang kita lihat. Pusing. Pak Dede? Bisa tidur. Badan hangat Pak. Ya. Badan hangat. Migrain. Ya. Oke. Ada lagi? Emosi Pak. Pasti pengen marah, pengen teriak gitu Pak. Yes. Nah, itu nanti datang ke yang kedua, ketiga. Karena ini kan physical nih. Emosi apa? Bisa nampar, pukul meja. Nah, itu it is the physical thing. Gitu. Pak Niko. Ya. Kalau saya lagi stres, kakinya suka goyang-goyang sendiri. Nah, it is exactly loh. Tapi betul Pak, itu thank you for being so open ya. Memang ada yang goyang-goyang kakinya.
Nanti ada yang garuk-garuk jadi gatel-gatel. Jadi itu those are the physical thing. Nah, ini penting sekali kita tahu. Saya kembali lagi karena for us to handle something, we have to know what it is. Bagaimana kita mau handle. Jadi kalau kita udah tahu saya punya mah udah mulai sakit nih. This must be something to do with my stress. Baru kita bisa acted upon it. Kalau kita nggak tahu yang menyebabkan, kita nggak tahu yang symptoms-nya, gejalanya, ya bagaimana kita mau come to that conclusions. Yang kedua tadi physical ya, semua udah sharing ya, kaki goyang-goyang, pusing, migrain, stomach problem, mah. Some people are having difficulties in breathing. Napasnya juga jadi kayak lebih beatingnya jadi lebih kencang gitu. Jadi those are the thing that also cause the physical symptoms, gejalanya. Yang kedua behavior. Behavioral itu apa nih? Contohnya behavioral. Marah-marah. Oke. Ada lagi? Nangis mungkin. Nangis. Ya. Betul. Atau berpikiran yang tidak benar. Betul, bisa. Ya. Those ada. Jadi itu semua tuh ini memang yang kedua terakhir ini memang agak sedikit bisa saling rancu ya. Saya bilang kenapa? Ini ada saya 3 tadi saya bilang physical. Saya coba pilah-pilah sih sebenarnya. Physical, behavioral. Jadi kayak kita menjadi nggak sabar. Kemudian di dalam behavior kita tuh kita kalau di kantor jadi sensitif, overly critical. Jadi orang bikin sulit. Nah, kenapa sih kamu? Jadi pada orang nggak yang nggak heboh, biasa-biasa aja. Nah, some people the behavior itu dia tuh jadi apa? Dia avoiding. Menyendiri ya. Avoiding. Dia menjauhkan, mengecilkan diri sendiri. Jadi dia avoiding others. Kemudian kita punya behavior kadang-kadang kita juga jadi nggak bisa stand still. Ya mondar mandir gitu kayak ya stres lah. Kemudian yang tadi ya Yani juga bilang kan, kadang kita jadi nggak kita jadi menunda-nunda. Kan itu yang bikin hal-hal yang kita mesti kenal gitu. Jadi when we observe our behavior udah kayak gitu, nangis. Itu tuh those are things that we need to watch. Karena apa? Karena itu sudah membuat atau menunjukkan gejala-gejala stres. Nah, yang ketiga yang juga sebenarnya link so much in our topic of the EQ discussions is emotional. Ini sering sekali nih stres itu symptoms atau gejalanya terlihat impacting your emotional. Contohnya apa? Ica coba deh. Contoh apa nih kalau emotional? Nah, tadi udah beberapa disebutkan juga tadi. Yang lain lah. Yang lain. Merasa direndahkan. Mengambil keputusan dengan ceroboh. Bisa jadi becoming too decisive. Some people the emotional itu membuat mereka jadi indecisive malah Anca. Jadi memang betul dua. Jadi ada yang tiba-tiba jadi bikin keputusan tapi ceroboh. Kecepatan dan ceroboh. Atau dia nggak bikin keputusan karena dia stres. Tapi yang berkaitan langsung dengan emosional itu adalah mereka tuh jadi nervous. Coba lihat orang stres, pasti nervous. Terus lihat orang stres, pasti marah-marah. Tadi kan disampaikan oleh Yani. Mereka jadi ketakutan. Because they feel so fearful. Lalu dia juga jadi depressed. Gelisah, anxious. Jadi atau kalau dia lagi senang apa? Totally overwhelmed. Nah, itu yang masuk ke dalam kita bilang kalau di dalam EQ itu kita mesti mengenal emosi orang, emosi kita sendiri adalah MSGS. Mad, marah, sad, bisa nangis, glad, overwhelmed, and scared. Atau scared, takutan. Jadi kalau kita lihat nih ya, memang to understand about stress is to understand what caused the stress, and then to understand what symptoms that we have been gone through. Supaya kita nanti bisa untuk manage that. Jadi itu mungkin yang saya jadi untuk kita supaya kita semua tahu dan kita semua kenal. Karena kalau kita tidak kenal dan kita tidak tahu bagaimana kita bisa bertindak untuk baik kita coping atau kita manage the stress.
Jadi itulah yang penting. Jadi makanya saya bilang selalu kan begitu kita hadapi sama di dalam EQ itu. Jadi waktu kita mau berkomunikasi, kita mau dealing dengan orang, penting sekali yang selalu kita bilang bahwa self management. Self management itu apa? Bagaimana kita memanage? Kita mesti mengerti, memahami kita punya emosi. Kita mesti mengerti bahwa kalau hot button kita sudah kepencet, kita itu tahu gejalanya apa. Sehingga kita mengontrol itu, kita kenal orang lain dengan masing-masing mereka punya emotional stage, baru kita komunikasi. Jadi nggak bisa kita dengan judgmental, jangan kita lagi marah atau apa. Ini sama. Ya, tapi memang karena topiknya adalah stres, saya juga bukan an expert in stress, tapi ada beberapa hal yang saya mungkin bisa berbagi dengan teman-teman mengenai bagaimana kita itu memanage stres. Jadi kalau saya bisa sharing nanti bagaimana saya memanage stres. Tapi those are basically the thing that we need to know. Jadi itu yang penting kita tahu. Jadi kalau kita udah tahu dan take the time buat stress management. Karena ingat ya, penting sekali kita tuh memanage stres karena apa? Karena kalau kita tidak manage itu dengan baik, it will cost us more time in the long run. Jadi kayak saya contoh ya, saya ini orangnya kan terlalu beda antara kita kalau di MBTI itu saya disebut yang perceived ya, orangnya yang let time flow. Jadi nggak punya planning, bukan nggak punya planning, tapi I always rely on akan ada perubahan. Jadi biarkan mengalir gitu. Padahal Mas Gatot nih kita orangnya sangat-sangat kontrol dan sangat-sangat plan. Kalau kita saya tidak bisa kenal dan saya tidak bisa tahu, kita bisa berantem terus nih. Karena Mas Gatot bilang, kita mau ada gini. Semua udah siap dia. Saya appointment kemarin aja kita ketemu dengan manajemen dari PHE. Beliau tuh setengah jam sebelum dia datang. Saya udah tahu dia, aduh ini kalau Mas Gatot pasti deh. Saya jam berapa datangnya? Saya kasih yang paling mepet. Jam 8.50, padahal kita janjinya jam 9 kan. 8.50 saya di sana ya. Karena kalau saya bilang 8.30 dia 8.30. Memang benar. Akhirnya alhamdulillah saya sudah sampai. Itu artinya apa? Where are you, Nico? Saya udah, I am on the way, tinggal 10 menit lagi. Padahal saya udah stres tuh. My God, karena dia pasti akan, I'm going to cause somebody else, anger atau disappointment. Itu yang membuat kita akhirnya, jadi ini yang paling penting adalah kita harus manage the stress. Nah, buat saya, I need stress. I honestly need stress. Karena kalau saya tidak ada stress, saya terlalu fleksibel jadinya. Saya menjadi uncontrollable. Nah, tentunya ini akan membantu saya. Kenapa? Karena stres itu akan create anxious. It will create a bit of concern. Energi ya. Energi juga buat saya. Kenapa? Akhirnya saya jadi watch the deadline. Makanya, tapi tentunya stres ini semua orang perlu. Tapi perlunya stres yang dalam tahap itu masih bisa di-manage. Kalau dia tidak bisa di-manage, then it will cost us all the other thing that we talk about tadi earlier on. Jadi itu yang kira-kira saya tuh mau sharing. Nah, sekarang tinggal kita berbagi bagaimana kita memanage stres. Secara teori itu ada di dalam slide-nya Mas Gatot, nanti tunjukin ya slide-nya ya. Biasanya reaksi orang atau respons orang terhadap stres itu ada di slide berikutnya Mas Gatot, kayaknya you have that slide. Bisa ditunjukin ya, yang mana respons to stress. Yang ada orang fight atau flight. Itu tuh it's actually a very good slide yang di prepare oleh Mas Gatot. Dengar nggak? Halo? Ya. Oke, ada slide-nya berikutnya boleh nggak? Itu ada yang you talk about the response to stress, itu ada yang fight atau flight. Fight. Ini. Flight. Ini udah masuk belum nih? Saya belum kelihatan nih. Oh ya? Loh. Ntar saya coba lagi ya. Saya udah lihat. Oh udah ya? Ya itu berarti saya punya komputer yang lambat. Anyway, itu kan dilihat ada fight atau flight. Tendensi orang selalu waktu mendapatkan stres, atau dia akan fight, atau dia akan flight. Flight itu dia akan avoid. Gitu. Kita lihat misalnya harimau, ketakutan. Lihat harimau kan kita jadi stres nih. Bisa-bisa kita fight, karena kita pikir nggak ada jalan lain kita fight, atau kita lari.
nggak ininya. Jadi, nah ini yang saya coba kita coba kalau kita udah kenal sekarang kita harus memanage itu dengan bagaimana yang menurut kita itu yang terbaik. Jadi sekarang itu yang kita tahu ya. Sekarang mungkin saya mau I put it as a questions ya kepada teman-teman semuanya. Ini mengenai bagaimana kita harus merate, bagaimana kita rate apa ya? How do you rate your stress? Mengukur stres. Kalau saya bilang 1 adalah very calm. Yang 10 very stress. Where are you now? Yani, where are you now? Sekarang nih. The best apa one is the worst. 1 is the very calm. Jadi tenang sekali. Jadi nggak ada ini. Kalau 10 is very stress. 5. Why are you saying you're 5? Because I'm in the middle. Sometimes ada stres. Sekali-sekali saya ada stres yang sangat berat, tapi sekali-sekali hanya ringan. Ya, tapi banyak juga yang happiness saya ada. Jadi sesuatu yang tidak menimbulkan stres. Oke, jadi bagus ya 5 ya. Kalau sekarang ditanya sekarang nih, how are you feeling now? Where are your stress level? Very good. Very good ya. Okay, so you are basically maybe in the 3-4 ya, ada di kuartal yang calm lah. Jadi in control lah ya. Calm. Oke, Adek gimana Adek? Udah malam saya di sana. Udah malam udah nggak stres lagi deh, udah habis main. Udah main anak gue barusan celebrate ulang Okay. tahun mamanya cucu gue, jadi Oh, that's good. I'm fine, I'm good, Okay, that's good. no stress. Oke, Pak Dede, I think 7, almost 8 maybe. Yeah. di mana Pak? Sorry. 7 Pak. 7. Oke. Mungkin sampai 8 kali ini sekarang. If I may know, what is it that caused you that you Masih are pagi. Sama Pak Dede itu 8, 9 ya. Oh, 8 ya, Pak Yuda juga ya. Oke, Saya kira-kira 9, bisa besok di-share 10 nggak? kayaknya, Pak. Hah? Ya, pertama hari ini adalah hari terakhir kami closing sales. Suaranya hilang-hilang. Halo. Halo Pak Dede. Halo, suara saya jelas? Pak. Jelas sekarang. Pak Gatot. Hari ini adalah hari closing sales kami akhir bulan Oktober. Oke, thank you for sharing. Target masih menantang. Yang kedua, awal minggu depan kami ada meeting budget untuk planning 2021. Oke. So too many things for me to do. To do and to accomplish ya. Iya. Iya. Pak Halim Gunawan. Oh, makasih Pak Gatot. Kalau sekarang sih 3 kali lagi calm, Saturday, morning. Ya. Mungkin bisa berubah nanti nih Senin. Kalau sudah mulai masuk ke rutinitas lagi. Tapi hari ini sih very calm lah, Pak Gatot. Thank you. Sip. Oke. Ada lagi? Ini ada Pak Widayanto. Ada Bu Helen. Pak Khoirul. Ya, makasih Pak Gatot. Kalau saya Pak Gatot. Pak Niko. Ya. Oh, sorry. Pak Widayanto dulu atau saya nih? Ya, Pak Khoirul, silakan. Oke. Saya mungkin ada di level 4 sampai 6 lah. Oke. Karena menurut experience saya untuk manage stres ini mungkin ada cara beda ya kalau saya nih. Kalau saya saat stres itu udah kasih aja di angka level 8 sampai 9. Nah, itu saya mulai menyadari diri nih. Cool down, tarik nafas, ambil sebatang rokok gitu kan. Nah, kita udah mulai seolah-olah saya menarik dari environment stres tersebut. Sehingga saya harus menyadari posisi saya di mana, apa sih yang bikin stres gitu kan. Nah, dari situ saya sering menemukan nih, oh ternyata ini. Ya, artinya saya harus cool down dulu, harus tenang dulu. Sehingga bisa manage stres yang menurut saya itu lebih baik gitu Pak Niko, Pak Gatot. Makasih. Ya. Makasih.
Terima kasih loh. Itu something good ya. Itu you already talk about the slide that was prepared by Mas Gatot mengenai getting in control. Itu memang salah satu yang paling penting di dalam kita itu mengatasi atau mengatasi untuk cope dengan stres. Jadi kembali kan sebenarnya Bapak tuh udah lihat bahwa ini nih yang menyebabkan stres ini apa. Makanya tadi kan saya tanya tadi, oke, where are your stress level now? Itu sebenarnya awareness tentang kita nih sebenarnya saya lagi udah ini apa yang menyebabkan, kan kalau kita udah tahu apa yang menyebabkan, baru kita bisa tahu dan kelihatan dari gejala-gejala kan tadi. Sehingga Bapak begitu kayak gitu, then you have a way of doing that. Adalah apa? Ya tarik napas yang dalam, kemudian merokok atau apa gitu. This is actually yang saya juga ingin tahu, karena kan masing-masing orang tuh akan berbeda-beda di dalam dia mengatasi stres. Coba deh, yang lain-lain. Justru makin stres, Pak. Makin stres kalau nggak mengerti apa yang bikin stres tuh, wah, ini stres gila gitu jadinya. Thank you. That's exactly ya. Kenapa saya dalam sharing ini, saya mau share, karena bukan saya bisa ngajarin mengenai how you actually self stress management. Saya ingin hanya berbagi mengenai kita mengenal, untuk kita tahu, jadi baik itu gejala, apa yang menyebabkan, sehingga begitu kita tahu dan kita kenal, kita masing-masing memiliki cara, atau memiliki, sebenarnya tanpa sadar, kita juga memiliki cara untuk mengatasinya. Walaupun kita selalu ditanya, bisa nggak? Nggak tahu juga, karena it may work for us, it may not work for others. Kan kalau yang ngerokok, nggak bisa dong dia ngerokok, tiba-tiba malah batuk-batuk. Betul. Makin stres, mesti ke dokter, mesti apa gitu. Jadi, those are the thing yang saya terima kasih banget itu di for your sharing gitu. Saya mau tanya dulu yang lain-lain. Yang lain-lain mungkin Ade, gimana Ade kalau mengatasi? Tadi Pak Widayanto. Oh, Pak Widayanto, sorry. Iya, kalau saya dalam saat ini kondisinya lebih kalem, Pak. Jadi mungkin skor 2 atau 3 gitu. Terutama lebih karena situasi pribadi maupun eksternal saya lebih less demanding ya dibandingkan dulu pada saat masih jungkir balik di korporasi. Terima kasih Pak. Tapi terima kasih ya. Saya you are in the situation. Tapi jikalau waktu Bapak masih di korporasi atau waktu Bapak masih mengalami the 8, 9, and 10, how do you cope with that? Bagaimana Bapak memanage the? Ya, itu lebih fluktuatif Pak, antara mungkin 5 sampai dengan 8. Oke. Ya, banyak dipengaruhi oleh sebetulnya lebih kepada faktor eksternal, relationship interpersonal di kantor maupun dengan network lah gitu. Nah itu lebih challenging bagi diri pribadi untuk bisa memanage supaya tidak destruktif lah ke diri sendiri gitu. Oke. Ya. Tapi kalau if I may ask further Pak ya, tidak destruktif, tapi what do you do waktu Bapak ngalamin itu? What do you do? Ya, pertama saya sebetulnya lebih banyak tarik napas dan kemudian accept dan kemudian berdoa gitu Pak, supaya dimudahkan jalan menyelesaikan persoalan. Terima kasih Pak, terima kasih. It is exactly yang saya bilang tadi kan juga kan, bahwa kita akan beragam menghadapi stres itu, kita beragam. Nah mungkin kalau saya boleh mengingatkan kepada kita semua, bukan artinya ini ada. Jadi yang paling penting sebenarnya kalau kita udah hadapi itu, kita setelah kita kenal dan kita tahu, kita tarik nafas, ternyata kita juga masih belum bisa keluar dari situ, belum bisa keluar dari stres. Kemudian kita berdoa. Berdoa itu, I think that is the most basic and the most powerful thing. Apalagi buat teman-teman atau orang-orang yang memang sudah menjadi sangat religious dan kita begitu percaya kepada Tuhan, jadi kita bisa, it is one of the best way untuk actually overcoming the stress kalau sudah sampai ke doa. Tapi yang paling penting adalah kita tidak avoiding. Itu aja yang saya karena kalau kita avoid, jadi kalau kita hadapi dengan tarik napas, kita mungkin harus jalan keluar. Kalau saya main tenis atau saya olahraga. Kalau saya olahraga tuh saya bisa
move away from the stress. Tapi it is not solving the problem yet. Ya. Itu hanya untuk sementara memanage my emotional stage and the conflicting emosi yang ada di dalam diri saya. Tapi it's not finish ya. Itu aja mungkin saya mau tambahkan. Tapi mungkin saya mau dengarkan yang lain-lain dulu. Yang teman-teman yang lain yang belum, Pak Yuda mungkin belum berbagi dengan kita apa yang when you face the stress, what do you do? Ya, makasih Mas Niko. Sebenarnya saya dengan posisi Pak Dede sama hari ini. Kalau Pak Dede bedanya di sales, saya di collection, Pak. Jadi kalau di collection mungkin sama dengan di sales, begitu kalender banyak merahnya itu udah pusing duluan, Pak. Karena udah banyak liburnya. Iya. Jadi apa yang dikasih plan-nya? Kalau saya sekarang 8, tapi intinya gini sih Pak. Saya sih kalau menghadap kayak gini, saya sering buka Facebook gitu ya, saya cari dari Mas Gatot atau siapa, yang quote-quote, yang ada quote yang mungkin yang bisa menggairahkan saya kembali. Contoh misalnya, bagaimana kita harus menjadi, satu quote yang saya pernah baca itu, yang saya menurut saya ini bahwa seorang nahkoda hebat tidak akan pernah lahir di laut yang tenang, dah gitu. Berarti yang saya hadapi ini ada sesuatu challenge yang yang tidak boleh saya hindari. Pertama, atau juga ada mungkin bahwa sesungguhnya banyaklah beristighfar, karena istighfar itu akan membuka jalan, memberikan jalan untuk keluar atas permasalahan kamu. Itu sih Pak yang saya pegang. Thank you banget. Waduh, Mas Yuda nih langsung touch the two important point juga ya. Kita harus shifting. What you are doing is actually membaca quotes, tapi you are shifting your mind untuk in control. Tanpa sadar itu ya. Jadi kenapa ambil quote-quote yang bagus? Tidak ada nahkoda yang hebat yang lahir di air yang tenang. Kenapa? Jadi artinya this to motivate yourself and to shift the paradigm atau the situation that you are actually facing. Perspektif yang Anda hadapi. Ya. Ini memang salah satu teknik yang sangat-sangat efektif gitu. Kalau kita bisa control and then shift our mood dari negatif menjadi positif, atau dari mood yang stress jadi stress is stress, tapi itu adalah opportunity and challenge atau buat kita menjadi lebih baik. Jadi we have to be able to switch that. Jadi kayak orang yang lagi stress kenapa? Aduh, I have to do this, I have to do the sales sekian, I have to reach the collecting sekian. Kalau bilangnya have to, beda. Tapi kalau bilang I choose that I want to do this, I choose to reach the sales sekian. Itu aja by psychological kita udah membuat itu jadi a different angle of positive. Iya kan, kalau kita bilangnya kalau have to kan kayak ya kita jadi victim lagi nih, kita mesti begini, kita mesti begitu. Jangan mau jadi victim. Kita harus menjadi navigator lah, itu katakan leader's choice itu ada 3, either they become survivor itu dia hanya menunggu kejadian apa yang akan menimpa kita, and then see it from there. Atau dia jadi victim. Nah, memang nasib gua kayak gini deh. Setiap kali dapat target kayak gini, gua nggak bisa capai. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, leader's choice adalah dia navigate. Saya dapat ini, this is an opportunity for me to prove that I will achieve that. Itu akan membuat kita termotivasi. Thank you ya Pak Yuda. Sama-sama. Adik, Pak Niko. Ada adik yang bisa di-share? I know we have 8 minutes left, tapi mungkin justru ini yang saya pikir yang penting buat kita saling berbagi ya, dalam bagaimana kita getting in control. Oke, siapa aja deh yang mau sharing mengenai bagaimana they deal atau they cope with the stress? Benarnya kan Niko ya, masing-masing orang mempunyai suatu limit stresnya itu bermacam-macam kan. Ada yang gampang sekali dapat stres dengan seumpamanya macet aja di jalan dan merupakan suatu stres sampai mereka anxious sampai gemeter dan segalanya. Tapi ada juga yang dianggap serius, anggap santai gitu kan. Nah, untuk penanganan yang kita mesti kenali itu adalah simptom-simptomnya itu dan juga apa yang menyebabkan stres kan. Tapi bagaimana caranya to minimize ya yang terlalu cepat kena stres gitu loh. Iya. Terima kasih Yani. Makasih. Itu nanti that is what actually yang saya bilang tadi. Jadi salah satu yang kalau kita tahu bahwa stres itu caused by orang, ada yang gampang stres. Kenapa gampang stres?
karena he allow himself to be controlled by the symptoms and by the cause of the stress. Kalau dia meneruskan itu terus-terus, dan dia akan stres mau apapun kejadian, bukan hanya karena dia macet, dia ada begini, begitu ekspektasinya sedikit ada di bawah daripada apa yang kejadian, udah stres. Nah, yang bagaimana memanage itu adalah bagaimana dia bisa mengontrol dirinya dia, bagaimana dia bisa memanage the expectations. Kan kalau dia tahu ini gara-gara ekspektasi gue, kalau di jalannya mesti licin dan mesti kayak di tol. Kalau begitu terus saya punya, jadi mengurangi perfectionism. Itu salah satu juga, mengurangi perfectionism atau memanage ekspektasi. Kan kalau ekspektasinya tinggi atau lebih tinggi daripada apa kejadiannya, itu akan cause stress. Nah, itu yang kita mesti pelajari dan kita mesti manage that. Yang tadi ada yang pakai manage perspektif atau shifting paradigm, atau managing expectations, itu sebenarnya is within ourselves, bukan karena orang lain, bukan karena diajarin. Kita hanya bisa mengingatkan teman yang terlalu stres, bolak-balik apa-apa stres, ya kita hanya bisa mengingatkan mereka. Ingat, can you not lower your expectation? Can you not be grateful for the things that you have? Lihat aja orang-orang yang di bawah, yang jauh lebih menderita. Why they are so happy and they're not stressful? So the stressful is caused by ourselves. Makanya penting sekali kita untuk mengenal stres itu sehingga kita bisa manage the expectation, atau kita bisa shape our paradigm, atau think positively, atau feeling grateful, sehingga istighfar, berdoa, atau apa. Kalau kita berdoa pasti Tuhan mengingatkan kita adalah aren't we supposed to be grateful with what we have? Karena it could have been worse. Gitu. Kan jawaban Tuhan dalam doa kita nggak selalu akan memberikan apa yang kita minta. Betul. Ya. Gitu. Itu yang kita perlu Saya boleh share sedikit dari yang Niko baru ngomong, karena yang saya selalu pikirkan bahwa apapun juga yang saya kerjakan, apapun juga stres saya, Tuhan nggak akan membiarkan kita atau akan memberikan kita sesuatu yang di luar our capabilities. Ya, jadi Tuhan tahu kita bisanya cuma sampai segini. Dan saya yakin itu. Jadi kalau mamanya saya stres, saya tetap kembali lagi dulu ke Tuhan. Tolong saya untuk melakukan ini semua. Kalau mamanya, dan kita lakukan, kalau mamanya ada 3 yang harus saya bikin, itu kita bisa lihat mana yang prioritas. Kalau semuanya prioritas, kita lihat lagi, bikin. And yang paling mungkin bisa kita, yang barangkali agak susah untuk orang lain, ask for help. Teman-teman kita pasti akan ada yang bisa bantu. Jadi kalau mamanya 3 ini saya nggak bisa, saya mungkin bisa 2 ini bisa saya bikin prioritas, tapi yang 1 ini nggak mungkin. Ini yang saya akan tanya, dan itu banyak mengurangi stres. Tapi kembali lagi, kalau saya yakin kalau apapun juga yang ada di depan saya ini, itu semua jalannya Tuhan. Jadi kalau saya yakin Tuhan akan bantu kita. Jadi Tuhan nggak akan kasih kita terbiar. Ya. That's it. Thank you. Terima kasih Ade. Itu memang kembali ya tadi ya. Kan kita kembali ke spiritualism itu masing-masing agama. Kalau kayak kita di Kristen, saya tahu itu ya. Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada kita yang di luar daripada kemampuan kita gitu. Jadi sama di Islam juga begitu. Pasti di Islam juga ada. Saya juga tahu, saya dengar dari teman-teman. Di Islam juga sama. Makanya justru itu memanage, sebenarnya itu lebih kepada memanage dan mengetahui dan having the belief and the faith itu kan. Jadi kita mempunyai belief and faith bahwa jadi itu adalah one way of actually to be in control, supaya kita tidak merasa bahwa kita adalah victim dari kejadian. Ya. Ini sudah tinggal satu lagi deh. Ada 3 menit waktunya, saya coba. Oke. Halo. Oke, tadinya saya satu lagi mau nanya, tapi ya udah. Mas Gatot. Oke, silakan, Yani. Tanya aja Mbak Yani. Nggak apa-apa, silakan. Kita kan nggak boleh avoiding the stress. Jadi apa yang menyebabkan stres itu kan? Tapi kan kadang-kadang ada juga kita harus avoiding apa yang menyebabkan kita stres kan?
Avoiding, ya, menghindari ya. Menghindari, Tapi ya. kalau menghindari untuk stresnya itu sifatnya Menghindari hanya yang membuat stres itu. Sebelum stres itu kita hindari boleh ya, tapi oh iya Iya. dong, boleh Ya. dong kalau kita hindari. Tapi menghindari bagaimana stres itu? Ya tadi manage ekspektasi. Ya, Ya ya. tadi be in control of what the situation is gitu. Right. Ya. Yang saya bilang jangan adalah avoiding sesuatu yang tapi itu it stays with you. Kalau kita avoid dan kita nerimo, kita pasrah dan kita believe bahwa ini adalah salah satu jalan daripada Tuhan untuk kita deal with this, then it is okay to do that. Tapi jangan itu jadi ngegrundel di hati kita karena that stress it will not go away. Yes. Saya mau nambahkan tadi sejalan dengan apa yang dikatakan Ade, itu kadang-kadang memang sulit untuk memutuskan prioritas itu, Nick. Prioritas ekonomi atau kesehatan. Which one is it? Ya, kalau kita mengerjakan itu mungkin kesehatan kita juga terganggu. Now we have to think about the consequences gitu loh. Ya. Kemudian kita bisa memilah mana yang prioritas. Ya, terima kasih Ica diingatkan dan saya mungkin mau highlight sedikit yang Ade sampaikan dan yang saya pikir itu juga penting sekali and it actually happened to us is please do not limit yourself to ask for help from your friends, from your buddies, from your spouse, from your children. Itu akan membantu. Betul. Kadang-kadang kita malu, segan kan? GR, gengsi. Gengsi, ya, gengsi. Betul. Jaim. Ya. Pura senang. Saya cuma mau ini aja kalau ada waktu sedikit, Om Niko. Ya, silakan. Ya, enggak cuman ini aja. Jadi sebetulnya kalau ternyata yang namanya stres itu tidak harus buruk dalam pengertian tadi Niko sudah ini ya, Pak Niko udah menjelaskan gitu bahwa tanpa stres kayaknya malah tidak semangat gitu dan ini ternyata benar juga. Jadi kalau kita bikin planning itu malahan kita malah stres gitu karena apa? Namanya plan pasti harus dipenuhin gitu. Terus atau kita menemui ya kan? Terus menemui sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kayak tadi pagi sebelum acara ini just to about 5 minutes before I start itu tahu-tahu splitter jack saya untuk mikrofon sama speaker itu hilang, nggak tahu dia jatuh atau mungkin cucu saya main-main kecabut gitu ya. Itu stres sendiri tadi. Terus saya begitu udah ingat mengenai stres ini, kenapa saya mesti stres ya? Saya jadi pernah 10 tadi, tapi begitu saya ingat karena sudah saya baca buku, oh ternyata harus dikontrol nih, harus get in control. Tahu-tahu mendadak bisa 5, bahkan 4. Dan pada saat memulai ternyata teman-teman bisa dengar suara saya, alhamdulillah. Ternyata memang stres itu seperti itu, jadi it fluctuates gitu. Jadi it could be something yang benar-benar mungkin pena jatuh atau apapun lah, kacamata jatuh bisa bikin stres kita gitu. Tapi ternyata kalau kita ingat tujuan akhirnya gitu, persepsi kita mengenai tujuan akhir itu bisa hilang semua. Dan ternyata tadi cek, ternyata mikrofon saya yang dari laptop bisa didengar gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata stres itu kadang-kadang hanya di pikiran kita aja gitu. Oke. Iya, silakan, Mas Gatot, tadi juga saya sempat stres karena udah hampir waktunya. Kok saya belum bisa kontak dengan Mas Gatot gitu. Sampai saya telepon Mas Gatot, takut lupa. Nah, itu stres saya juga. Om Niko pakai 2 device tuh. Oh, bukan. Device. Sorry. Hold on. Jadi echo. Maaf. Okay. Now is it better? Sorry ya. Iya. Oke. Sekarang oke, Om Niko. Thank you. Sudah, Mas. Oke. Mau di summarize, Om Niko? Itu Pak Tinus mau bicara sesuatu sebelum ditutup? Oh, Pak Tinus baru gabung ya? Enggak, sebenarnya tadi udah gabung. Belum kedengaran suaranya. Pak Niko, boleh satu lagi? Boleh. Bayar. Ya dari saya sih, kalau saya mungkin saat ini, kalau tadi skala 1 sampai 10 mungkin antara 1 sampai 2 ya. Udah hampir 2 minggu di lapangan, tapi terlalu quiet di sini. Sebenarnya sih,
saya sendiri tidak terlalu ini dengan kayak apa tension gitu ya, turbulensi itu. Saya jadi bertahun-tahun saya belajar untuk bersahabat dengan stres dan tension gitu, dan jadi hal yang biasa buat saya. Tidak banyak sebetulnya mungkin dari saya, tapi satu hal yang bisa membuat saya stres, bahkan kadang agak berat sampai kemudian makan terganggu dan tidur terganggu itu kalau kemudian misalnya apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang saya plan, atau saya sudah bikin well plan, well organized. Saya tidak bisa seperti yang Pak Niko bilang tadi, misalnya nanti kita lihat apa yang terjadi gitu. Saya bikin semua well plan, well organized. Saya ajari juga teman-teman di sekitar saya bahwa apa yang kita mulai kita harus selesaikan. Kau yang memulai, kau yang harus selesaikan itu. Nah, itu akan jadi sangat berbeda pada saat kemudian tidak sesuai dengan apa yang sudah di-plan, dan itu betul-betul menimbulkan sesuatu yang kadang-kadang badan kita juga jadi berpengaruh juga. Tapi di luar itu, sekalipun misalnya menghadapi situasi yang seringkali sebenarnya mungkin untuk orang lain cukup ini ya, cukup stressful. Terakhir kemarin awal bulan lalu itu, buat kami ditahan sampai 2 minggu dan saya ada di situ di Bintuni. Tapi saya tetap dengan cool gitu. Bolak-balik ketemu dengan polisi, dengan siapapun saya hadapi semua. Yang begitu-begitu masih bisa hadapi. Tapi itu akan jadi berbeda pada saat fakta dengan plan itu jadi berbeda di saya. Itu sangat serius di saya. Terima kasih. Oke. Silakan Om Niko. Ya, terima kasih Tinus ya. Those are good sharing ya. Jadi Anda udah mengenal diri Anda sendiri sebenarnya, bahwa you are a very planned and structured person. Tapi yang juga Tinus mesti pahami bahwa not all the people are the same like you when it comes to planning and being very organized. Jadi sekarang bagaimana Tinus bisa memanage bahwa di ekspektasi bahwa my plan, no matter how good it is, itu akan sesuatu yang akan kejadian yang bisa impacting your plan. Jadi bukan berarti you are compromising with your plan, tapi you are managing that your plan may actually deviate because of situations, because of all the people are not quite aligned yet. Nggak semua orang itu bisa mematuhi all the things that you are doing. Jadi kalau sepanjang itu ada, saya nggak mengajarkan bahwa Anda untuk mengcompromise your plan, sehingga jadi plan yang terserah tergantung orang. Bukan, tapi tetap ada plan, cuma mesti memahami dan memanage ekspektasi, sehingga it is not causing the stress itu menjadi bumerang. Karena the stress itu yang tadi saya di awal-awal saya sudah ceritakan kan, banyak itu pekerjaan atau apa. Stress itu can cause pain and harmful to your physical conditions, including your health. Itu yang berbahaya. Karena kalau setiap kali kita jadi stres hidupnya because of our plan is not being delivered by people, tanpa mau ada pemahaman tentang why it was not completed according to the plan. Kan kita mesti juga selalu mendengarkan orang. Kan bukan berarti orang itu karena dia malas sehingga plan itu tidak terjadi. Itu aja mungkin saya tambahkan ke Mas Tinus. Tapi ya, seperti tadi Anda bilang kan, Anda bisa deal dengan semua orang, dengan polisi, dengan apa waktu Boat ditahan. Cuman when it comes to plan, it is really painful for you and it cause stress. Nah inilah orang-orang dalam MBTI, ini dia. Kalau misalnya apa-apa, I can become your coach, Tinus. You can call me anytime. For apa namanya, on how to actually cope with the stressful situations in your case of the planning issues. Terima kasih Pak Niko. Di MBTI itu saya ada di J gitu. Ya udah tahu, nggak usah bilang saya udah tahu, makanya di J. Karena orangnya kalau plan itu J-nya biasanya ada di 9 angkanya. Kalau ditanya berapa J-nya, 9 ada di pinggir kanan. Apa di pinggir kiri? Ketahuan. Saya lagi terus belajar juga untuk hal seperti ini yang sering kali saya terlalu sensitif dengan yang namanya schedule gitu. Cerita apa aja, tapi kalau namanya delay itu kalau boleh jangan cerita ke saya, namanya terlambat gitu. Apa yang sudah di schedule jangan sampai meleset ya. Kadang saya suka heran, kemarin saya baru bicara dengan teman-teman, saya heran ya orang dari project ini. Mereka itu belajar project management, tapi kayaknya nggak sensitif ini semua ini udah far behind schedule, tapi
kayaknya aku masih begini aja gitu. Tapi saya lagi belajar untuk itu ya, mungkin ya just let, memang kalau memang harus terlambat ya sudah pedunya belum akan kiamat juga. Terima kasih Pak. Makanya di belakang meja kerjanya isinya schedule semua itu. Betul. Mas Gatot tajam nih penglihatannya. Dinus mesti belajar sama Mas Gatot karena dia berapa kali jadi stres gara-gara saya sama Ice. Akhirnya lama-lama dia menjadi lebih fleksibel. Oke. Terima kasih. Karena waktu silakan Bu Ice ditutup aja karena udah 1 jam pas. Iya. Iya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi ini dengan menurut saya sukses. Ya, mudah-mudahan ada manfaat kepada peserta semua. Ya, perlu Anda ketahui bahwa kita setiap minggu, ya, hari Sabtu atau hari Jumat itu ada EQ sesi. Ini udah yang ke-13 dan semuanya adalah free karena memang kita pengen berbagi dan pengen bisa develop people lah, seperti itu. Terima kasih Pak Niko sharingnya. Terima kasih Adek, Dede, semua, Yani, ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Niko. Thank you. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Bu Ice. Semuanya. Teman-teman. Assalamualaikum. Pak Kris. Terima kasih semua. Ya. Udah mulai berangkat nih. Terima kasih.